Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Yulia. Selamat pagi Kak Ajeng. Gimana kabarnya hari ini Kak Ajeng? Luar biasa baik dong Kak. Wah, luar biasa baik Kak Ajeng. Kak Yulia juga luar biasa baik. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Luar biasa baik juga enggak? Mereka juga luar biasa baik Kak. Gimana hari ini kan kita mau sekolah minggu online. Adik-adik udah siap belum? Udah pada mandi dan pakai baju yang rapi belum nih? Mereka udah rapi dan udah pada mandi Kak. Mereka siap untuk sekolah minggu online hari ini. Kita sapa adik-adik di rumah yuk Kak. Yuk. Sekolah minggu GKI Nusuan, kabar baik bagi kawan cilik. Nah, biar kita semangat hari ini, kita mau pujikan lagu apa Kak Ajeng? Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Semua ikutin ya. Nah, sebelum kita lanjutin sekolah minggu online-nya, kita mau doa pembukaan dulu ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu sehingga kami masih bisa mengikuti sekolah minggu online hari ini. Tuhan, kami mau berdoa supaya sekolah minggu online hari ini lancar dan kami dapat mendengarkan firman-Mu serta memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jul tahu nggak Kak, Tuhan Yesus itu hebat? Hebatnya seperti apa Kak Ajeng? Iya hebat, bisa ciptain apa aja, bisa bikin mujizat. Mujizat? Ya, mujizatnya seperti apa? Itu Kak, ada seekor keledai yang bisa bicara. Hah? Seekor keledai bisa bicara? Iya Kak. Kayak di film kartun aja Kak. Iya. Emang Tuhan bisa bikin seperti itu? Bisa Kak.
Ya udah, kalau Kak Yul belum percaya, kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar. Udah deh, oke deh. Adik-adik di rumah, yuk kita nyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekali lagi ya Kak Ajeng. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kak Ajeng, aku masih penasaran loh yang keledai bisa bicara tadi. Emang ada ya Kak? Iya, tunggu aja, nanti Kak Amalia bakal cerita tentang William dan keledainya. Oh, nanti ada di Firman ya? Iya. Kak Yulia, masih ingat nggak cerita minggu kemarin apa? Cerita minggu kemarin? Ingat dong. Minggu kemarin ceritanya tentang William yang diutus oleh Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi William nggak mau Kak, karena firman Tuhan nggak ngebolehin William untuk mengutuk bangsa Israel. Dan William taat sama perintah Tuhan. Itu Kak ceritanya. Nanti mau lanjutin cerita tentang William lagi Kak? Iya. Wah asik, kita jadi nggak penasaran deh ceritanya seperti apa. Nah, sekarang kita mau pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekali lagi ya Kak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia
Tuhan Yesus, berkatilah anak-anakmu sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah gereja GKI Nusuan. Tuhan, sertailah anak kami, anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau membukakan hati anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Amalia ya. Gimana kabarnya adik-adik semua pagi ini? Pastinya sehat dan luar biasa ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita mau melihat pengalaman seseorang yang diingatkan, ditegur ya sama Tuhan melalui suatu kejadian yang tidak ada yang menyangka-nyangka. Pada penasaran kan? Yuk, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Yuk adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, baca ya. Dan yang belum, yuk mari kita dengerin firman hari ini. Kita dengerin yuk. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi
hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu. Harus kau katakan. Nah, dari kisah tadi kita belajar bahwa keledai Bileam dapat bicara karena kuasa Tuhan yang besar. Tuhan menegur Bileam menggunakan keledai itu, sehingga keledai itu mau bicara karena Tuhan kita tuh sangat berkuasa. Kenapa ya Bileam ditegur? Mungkin karena Bileam kepengen sama tawaran hadiah dari Raja Balak, sehingga Tuhan mengingatkan lagi dengan syarat Bileam boleh pergi asalkan Bileam melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan juga bisa menegur kita melalui orang di sekitar kita dan pengalaman sehari-hari. Orang di sekitar misalkan orang tua, saudara, kakek nenek, guru sekolah minggu, teman-teman. Pengalaman sehari-hari misalkan sudah tahu kalau jalan di tempat basah itu bisa kepleset, bisa jatuh. Makanya kalau jalan di tempat basah harus hati-hati. Atau udah tahu waktu tidurnya kemalaman itu nggak bisa bangun pagi. Terus kalau misalnya baru bangun pagi ngantuan, ya kalau sekolah jangan tidur kemalaman supaya nggak kesiangan dan nggak ngantuan. Atau juga sudah tahu kalau ada kerjaan sekolah, ya harus segera dikerjakan. Jangan karena deadline-nya masih jauh, nantilah lah. Pas deadline-nya belum ngumpulin karena belum dikerjakan. Ya jangan, kalau begitu dapat tugas sekolah harus langsung dikerjakan. Nah, yuk mari kita berdoa yuk. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu, untuk firman pada pagi hari ini Bapak. Bapak, kami belajar bahwa Engkau dapat mengingatkan kami, menegur kami melalui orang di sekitar kami dan pengalaman kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Bapak karena kasih-Mu yang begitu besar, karena kuasa-Mu yang begitu besar sehingga Engkau masih mau menegur dan mengingatkan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa permohonan kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapak. Hanya dalam nama putra-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oh ya adik-adik, aktivitasnya jangan lupa dikumpulin ya ke kakak sekolah minggu ya. Untuk kelas kecil sendiri, untuk kelas besar juga ada lagi. Ditunggu adik-adik aktivitasnya. Nah, kita semua udah dengerin firman Tuhan kan dari Kak Amalia tadi. Jadi inget ya pesannya Kak Amalia, Tuhan itu bisa menegur dan mengingatkan kita lewat orang tua, lewat kakek, nenek, saudara, tetangga, guru sekolah minggu. Jadi kalian kalau diingatkan oleh mereka harus mau dengar ya. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita persembahan. Persembahannya gimana Kak Ajeng? Persembahannya bisa dititipin di orang tua biar dimasukin di kotak gereja, atau melalui scan barcode di layar, atau bisa juga transfer ke rekening gereja. Nah, sebelumnya kita mau sebutin ayat hafalan dulu yuk Kak. Ayat hafalannya dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Firman Tuhan berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberi persembahan, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Ajeng? Di sini aku bawa. Berkenan, berapa nilainya
Halo adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Pendeta Waskito mengajak kalian semua untuk bersiap-siap mengikuti perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Kamu mungkin pernah melihat papa mamamu memakan roti kecil dan meminum anggur dalam gelas kecil di gereja. Dan kamu bertanya-tanya, apa sih yang sedang mereka lakukan? Kamu bahkan pernah mencoba memintanya, tetapi tidak diperbolehkan. Ih, pelit amat. Ngapain sih mereka? Ya, mereka sedang melakukan perjamuan kudus. Lalu apa maksudnya? Perjamuan kudus adalah ibadah untuk merayakan cinta yang Tuhan Yesus berikan bagi seluruh umat manusia. Apa sih yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Kita semua adalah orang-orang berdosa yang layak untuk mendapatkan hukuman. Namun, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Ia menggantikan kita untuk menerima hukuman itu dan Ia memberikan tubuhnya disiksa, badannya disobek-sobek oleh luka dan disalibkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua Tuhan Yesus lakukan agar kita bebas dari hukuman dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Lalu apa hubungannya antara salib, roti, dan anggur? Sebelum menerima hukuman salib, Tuhan Yesus Kristus meminta para muridnya untuk selalu melakukan perjamuan kudus, yaitu makan roti dan minum anggur bersama-sama. Karena roti melambangkan tubuh Kristus, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Roti ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Seperti halnya badan kita membutuhkan makanan agar tetap sehat dan kuat, iman kita pun juga membutuhkan makanan dari sabda Tuhan. Sedangkan anggur merah melambangkan darah Kristus. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Orang membutuhkan darah agar bisa tetap hidup. Orang yang kehabisan darah akan kehilangan nyawanya atau mati. Zaman dulu, orang mempersembahkan darah domba untuk menebus nyawanya dari dosa. Dalam perjamuan kudus, darah domba itu telah Tuhan Yesus gantikan dengan darahnya sendiri. Tuhan Yesus yang mau berbagi nyawa denganmu agar kamu memiliki hidup yang kekal. Dan itu dilambangkan dengan anggur yang kita minum. Kenapa rotinya kecil-kecil? Ya, roti yang tadinya besar, kini dipecah kecil-kecil. Demikian juga anggurnya. Kita minum dalam gelas kecil secara bersama-sama. Dan itu melambangkan niatmu untuk mau diajak hidup berbagi dengan rendah hati setiap hari. Bolehkah aku yang memilih yang rasa coklat atau rasa keju? Perjamuan kudus tidak sama dengan kegiatan makan roti biasa. Roti perjamuan kudus sengaja dibuat tanpa rasa dan berwarna putih untuk melambangkan kesederhanaan dan kesucian. Jadi, roti aneka rasa tidak cocok jika digunakan untuk perjamuan kudus. Demikian juga anggur perjamuan tidak cocok jika diganti dengan jus jambu, stroberi, atau soda gembira. Jika di rumahmu tidak ada anggur merah, kamu juga bisa menggunakan air teh tawar sebagai gantinya. Tapi jangan pakai es ya. Bolehkah aku ikut? Oh, tentu boleh. Tapi, jika kamu sudah besar. Sekarang, kamu masih terlalu kecil untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena kamu masih sulit untuk mengerti penjelasan Pak Waskito tadi. Kalau aku? Nah, kamu sudah dibaptis. Kamu juga sudah berusia 10 tahun. Tentu, kamu bisa memahami penjelasan Pak Waskito tadi. Jadi, kamu sudah boleh ikut perjamuan kudus bersama dengan orang tua dan kakakmu. Ntar kalau aku mabuk gimana? Anggur yang digunakan pada perjamuan kudus adalah anggur khusus dengan kadar alkohol yang sangat kecil. Lagi pula, volumenya sangat sedikit. Tentu kamu tidak akan mabuk karena minum anggur perjamuan kudus. Kalau kamu merasa kurang yakin, gantilah anggurmu dengan air teh yang bisa kamu persiapkan sendiri di rumah. Gimana caranya mengikuti perjamuan kudus untuk anak? Kamu bisa mengikuti perjamuan kudus untuk anak melalui ibadah sekolah minggu online yang dilayani oleh GKI Nusuan
pada tanggal perjamuan kudus yang ditentukan. Sebelumnya, mintalah pada orang tuamu atau kakak sekolah minggu agar mereka mengambilkan paket perjamuan kudus untukmu. Jika kamu mengalami kesulitan untuk mengambil paket perjamuan kudus, kamu juga bisa mempersiapkan perjamuan kudus sendiri di rumah dengan mengambil secuil roti tanpa rasa dan sedikit teh tawar. Sampai jumpa pada perjamuan kudus mendatang. Tuhan memberkati. Nah, kita tadi kan udah persembahan. Saatnya kita mau doa persembahan dan penutup dipimpin oleh teman kita Lala. Tuhan, terimalah persembahan kami. Terima kasih. Sekolah minggu hari ini pertemukan kembali kami di minggu yang akan datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Amin. Nah, sekolah minggu online hari ini sudah berakhir. Jangan lupa kerjain aktivitasnya ya. Nanti dikumpulkan dengan kakak sekolah minggu. Gimana Kak Ajeng? Kita pamit ke adik-adik dulu ya. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.